semuanya. Kembali lagi dengan kita di kelompok Sistem Embedded yang beranggotakan dengan saya sendiri, Sabrina Khaira dengan NIM 123400058. Lanjut. Saya Amda Ramadhani dengan NIM 123400054. Saya Olivia Sita Pradianti dengan NIM 123400053. Saya Radita Safira dengan NIM 123400079. Jadi semuanya hari ini itu kita bakal bahas sesuatu yang ada di sekitar kita, tapi jarang kita sadari, yaitu embedded system atau sistem tertanam. Mulai dari HP, kartu pinter, sampai kontrol pesawat terbang. Semuanya pakai sistem ini. Tapi pertanyaannya, itu aman nggak sih? Oke, kita lanjut ya ke pertanyaannya. Topik ini menurutku penting banget sih, karena sekarang tuh hampir semua benda jadi smart. Manda, boleh kasih gambaran singkat nggak? Kenapa sih keamanan sistem tertanam ini tuh sekarang jadi isu panas? Jadi gini, sistem tertanam itu makin revolusioner di industri, keuangan, sampai alat rumah tangga. Masalahnya, perangkat ini sering menyimpan data sensitif. Kalau kita nggak percaya sama keamanannya, aplikasi masa depan kayak m-commerce bisa gagal karena pengguna takut datanya bocor. Bayangin kalau smartwatch kamu nih bocorin data kesehatan atau mobil pintar diretas, itu kan bahaya banget ya. Berarti dampaknya itu bukan cuma teknis ya, tapi juga di kepercayaan pengguna atau user. Ya betul, keamanan itu sekarang jadi faktor utama dalam adopsi teknologi. Supaya lebih kebayang nih, kita kasih contoh nyatanya dulu deh. Radita, embedded system itu sebenarnya ada di mana aja sih? Jadi gini, embedded system itu sebenarnya banyak banget. Contohnya itu seperti di ATM, terus habis itu ada di smart card, router WiFi, terus ada di mesin cuci otomatis juga, sampai ada di sistem ABS di mobil. Bahkan di rumah sakit juga itu alat pacu jantungnya itu juga termasuk embedded system. Jadi sebenarnya kita itu dikelilingi sistem tertanam itu setiap hari. Terus uniknya juga, kebanyakan orang nggak sadar kalau mereka itu bergantung sama sistem kecil yang kerjanya spesifik, terus juga real time. Kalau sistem itu gagal atau diretas, dampaknya itu bisa langsung kerasa di kita. Wah, jadi ini bukan sekedar soal gadget aja ya, tapi juga soal keselamatan. Benar-benar. Tunggu, kalau kita sudah punya standar keamanan internet biasa nih, kenapa nggak dipakai aja sistem tertanam itu? Nah, masalahnya di situ. Sistem tertanam itu kan unik, kata Olive tadi. Terus habis itu mereka juga punya keterbatasan sumber daya yang ketat. Jadi kan Olivia kan riset soal ini nih. Apa aja sih, Lip, batasannya? Nah, kalau di batasannya ini banyak banget. Yang pertama itu kita ada di memori dan CPU-nya itu juga terbatas. Terus kalau kita paksain pakai protokol keamanan seperti SSL yang biasa di PC itu, prosesornya itu kecil. Kayak Strong ARM SA110 dia tuh nggak bakal kuat ngejar kecepatan yang tinggi. Terus juga ada juga yang namanya kesenjangan kinerja pemrosesan yang artinya kemampuan prosesor itu nggak sebanding dengan kebutuhan komputasi keamanan modern yang lainnya. Lagi soal biaya ya, misalnya kayak di industri ponsel atau mobil, hemat beberapa sen per unit itu berarti hemat jutaan dolar secara total. Jadi desainer harus putar otak supaya tetap aman tapi murah gitu. Berarti ini tuh kayak trade-off ya, mau aman banget tapi mahal atau murah tapi kurang aman gitu. Iya, terus juga tantangannya tuh gimana kita cari titik tengah buat nyari yang optimalnya. Nah, tadi kan Olive mention soal prosesor ya, tapi gimana dengan baterai? Kan banyak perangkat perangkat yang ada perangkat ini yang ada di mobile. Benar-benar, terutama di optimasi konsumsi daya itu kan paling tantangan beratnya ya. Misalnya di sensor kecil atau perangkat IoT di lapangan, kita juga tuh
Bahkan nggak bisa isi ulang baterainya dengan mudah. Kalau kita pasang inskripsi yang lebih kompleks, masa pakai baterai itu bisa berkurang sampai 80%. Karena perhitungan dari kriptografinya itu berat banget, Sob. Makanya itu sekarang banyak riset soal lightweight cryptography. Nah, jadi tuh kayak algoritma yang dirancang khusus buat perangkat kecil dengan daya rendah. Dan ini tuh penting banget ya, kayak misalnya untuk smart city, di pertanian, atau sistem monitoring lingkungan. Kalau baterainya cepat habis, kan biaya maintenance-nya lebih tinggi. Oh, berarti keamanan juga harus mempertimbangkan keberlanjutannya itu ya. Ya, bisa. Jadi aman tapi boros energi juga itu nggak apa ya, nggak efektif. Oh iya, iya. Berarti tantangannya bukan cuma soal software ya, tapi aku dengar ada istilah temper resistance. Apa itu, Manda? Nah, ya Kak. Jadi sistem tertanam itu sering ditaruh di tempat umum atau lingkungan yang gak terkontrol. Ini bikin mereka rawan terkena serangan fisik. Ada serangan invasif yang bongkar chipnya, ada juga yang non-invasif. Bahkan juga ada yang namanya itu side channel attack ya, yang penyerang tuh nggak perlu bongkar alatnya, tapi kita tuh cukup amati konsumsi energi atau radiasi elektromagnetiknya. Terus buat tebak kunci rahasianya. Itulah kan? Jadi cuma dengan lihat pola listriknya aja kita bisa tahu kunci rahasianya itu ya. Ya, itulah sebabnya desain hardware ini juga harus dilindungi. Misalnya dengan teknik masking atau randomisasi proses inskripsi gitu, Sa. Iya, belum lagi kalau misalkan serangan di perangkat lunaknya. Virus atau worm itu bisa manfaatin celah buffer overflow buat ambil alih sistem atau kuras baterai sampai habis. Istilahnya kayak energi exhaustion attack. Aduh, banyak banget ya ancamannya. Terakhir nih, gimana soal konektivitas nirkabel yang sekarang makin umum? Jaringan nirkabel bikin serangan makin gampang karena penyerang nggak butuh akses fisik, cukup lewat sinyal radio aja. Tantangannya itu adalah gimana bikin arsitekturnya yang fleksibel. Smartphone harus bisa pindah dari jaringan 3G ke Wi-Fi atau Bluetooth, tapi tetap aman. Artinya sistem harus adaptif. Makanya konsep security by design itu tuh penting banget. Keamanan tuh bukan ditambah di akhirnya doang, tapi sudah dipikirkan sejak awal sebelum kita perancangan sistemnya tersendiri. Kalau gitu bukan cuma programmer yang tanggung jawab ya, tapi juga desainer hardware-nya juga, network, engineer-nya juga, dan semuanya. Itu bisa bertanggung jawab. Nah, jadi kayak kerja sama tim gitu ya. Kalau begitu, solusi masa depannya nih seperti apa contohnya? Kalau buat masa depan itu kita ada beberapa pendekatan. Yang pertama itu hardware accelerator-nya itu harus kriptografi. Terus jadi proses inskripsinya itu ditangani modul khusus supaya lebih cepat, terus juga hemat daya. Iya, terus yang kedua itu penggunaan protokol ringan yang disesuaikan dengan kemampuan perangkatnya. Dan yang ketiga itu update firmware yang aman. Banyak perangkat IoT yang gagal karena nggak bisa update dengan aman. Berarti update-nya itu juga harus terenkripsi dan terverifikasi ya. Ya, benar banget, Sab. Supaya nggak disusupi sama malware-nya gitu. Oke, jadi intinya keamanan sistem tertanam ini soal menyeimbangkan antara keamanan tingkat tinggi dengan keterbatasan memori, daya, dan biaya ya. Nah, benar banget kita butuh pendekatan co-design antara perangkat keras dan lunak supaya solusinya matang dan efektif. Iya, dan yang paling penting, jangan anggap remeh perangkat kecil. Justru seringkali celah terbesar datang dari perangkat yang kelihatannya sederhana. Karena juga di era digital ini nih, semua perangkat itu saling terhubung. Obrolan ini yang
Obrolan ini yang mencerahkan banget ya. Semangat teman-teman yang mendengar jadi lebih aware soal pentingnya keamanan sistem tertanam. Makasih ya Radita, Amanda, dan Olivia yang sudah menjawab pertanyaan dari topik yang kita bahas hari ini. Iya, Makasih juga makasih juga Sabrina. Sabrina. Kasih juga Sabrina. Dengan begitu kita tutup podcast kali ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bye. warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye guys.